Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Nah, kita akan hari ini membahas segitiga. Kemarin kan sudah persegi membahasnya ya. Selanjutnya adalah segitiga. Segitiga ini lebih istimewa. Segitiga adalah suatu bangun datar yang terjadi dari tiga buah segmen garis yang ujungnya satu sama lain bertemu. Dengan kata lain, segitiga bersusun dari tiga buah sisi dan tiga buah sudut. Sisi-sisi dan sudut-sudut pada segitiga mempunyai aturan yang khusus, yaitu di depan sudut yang terbesar terletak sisi yang terpanjang dan di depan sudut yang terkecil terletak sisi yang terpendek. Berikut menunjukkan segitiga ABC yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Kita amati gambarnya ya. Sisi yaitu, sisinya itu AB, itu AB sisinya yang ini. AB, terus BC, terus AC. Nah, sudut-sudutnya itu sudut A sini, sudut B, dan sudut C. Alasnya mana alas? Alas yaitu AB, sisi yang tegak lurus dengan tinggi. Nah, AB, ini alasnya. Tinggi yaitu CD, tegak lurus dengan alas. Jadi, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Selalu ya, berarti tahu tinggi itu yang tegak lurus dengan alas. Alas adalah yang bawahnya dan tinggi. Seperti itu. Lanjut. Ini gambaran tinggi. Nah, ini disebut ini tinggi yang ini alas. Ini tingginya tegak lurus dengan ini di sini alas. Disebut ini tinggi tegak lurus dengan alas. Kayak paham ya? Lanjut. Satu. Membahas besar sudut-sudut segitiga. Jumlah sudut-sudut segitiga. Seperti kita ketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Untuk menunjukkannya dapat kita lakukan aktivitas sebagai berikut. Nah, lukis suatu segitiga dan namailah sudut-sudutnya dengan alfa, beta, dan Y. Kemudian, lukis garis di depan masing-masing sudut alfa, beta, dan Y seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, potonglah segitiga tersebut sesuai dengan garis yang dibentuk pada langkah kedua. Nah, susunlah potongan sudut-sudut segitiga seperti gambar berikut. Nah, seperti terlihat pada gambar langkah keempat, penjumlahan dari sudut alfa, beta, dan Y menghasilkan suatu garis lurus. Artinya jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berikut ini ilustrasi aktivitas yang menunjukkan bahwa sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Bisa kalian lihat sendiri ilustrasinya ya. Kita lanjutkan. Contoh, pada gambar berikut tentukanlah nilai P. Yang dicari ada sudut P. Jadi 45 derajat ditambah 75 derajat ditambah P sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan dulu 45 dengan 75, hasilnya 120 derajat ditambah P sama dengan 180. Kita pindahkan ruas 120 ke sebelah kanan jadi negatif, berkurang. Jadi P derajat sama dengan 180 dikurangi dengan 120. Jadi P adalah 60 derajat. Jelas ya? Dimanapun seperti itu ya. Caranya misalnya dia P-nya di sini, apa yang di sini, sama aja caranya. Kita lanjutkan. Hubungan panjang sisi dan besar sudut. Nah, untuk setiap segitiga berlaku. Jumlah dua sisinya selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Nah, ingat, jumlah dua sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiganya. Nah, selalu ya. Jadi, sudut yang terbesar menghadap sisi yang terpanjang. Sudut yang sedang menghadap sisi yang sedang. Sudut yang terkecil menghadap sisi yang terpendek. Otomatis kan? Kita lanjutkan. Contoh, panjang tiga garis masing-masing sebagai berikut. 9 cm, 5 cm, dan 6 cm itu segitiga pertama. Yang kedua 4 cm. Nah, apakah ketiga garis itu dapat membentuk segitiga? Kita amati yang A dulu ya. Diketahui sisi terpanjangnya adalah 9.
Maka 5 ditambah 6 adalah 11. Sehingga 5 tambah 6 lebih besar daripada 9. Maka 9 cm, 5 cm, 6 cm dapat membentuk segitiga otomatis ya. Nah, yang B diketahui sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sehingga 4 ditambah 6 sama dengan kurang dari 12. Maka 4 cm, 6 cm, 12 cm tidak dapat membentuk segitiga. Nah, melukis segitiga diketahui panjang sisinya. Misalkan kita akan melukis segitiga dengan ukuran sisi-sisinya 16, 15, dan 13. Pertama, lukislah sisi yang menjadi alas segitiga terlebih dahulu. Ukuran dari sisi alas ini dapat kita pilih sembarang dari ukuran sisi segitiga yang ditentukan. Misalkan kita pilih 15 cm sebagai panjang dari sisi alas segitiga. Ambil jangka dan aturlah jari-jari jangka tersebut sehingga panjang sama dengan panjang sisi segitiga lainnya. Misalkan kita atur jangka tersebut sehingga jari-jarinya sama dengan 16 cm. Setelah itu, buatlah busur lingkaran dengan pusat di ujung sisi alas segitiga. Lakukan kembali langkah 2 tetapi dengan panjang sisi lainnya, yaitu 13 cm dan pusat busur lingkaran terletak di ujung lain dari sisi alas segitiga. Dari langkah ini kita dapat titik potong 2 busur lingkaran yang terbentuk. Hubungkanlah titik-titik perpotongan 2 busur lingkaran dengan titik ujung dari sisi alas segitiga. Bisa kalian lihat ya dari gambarnya. Lebih jelasnya ilustrasinya sebagai berikut. Ya, jelas ya, sekali lagi. Kalau yang sudah paham bisa kalian lompati ke berikutnya. Ya. Sudut luar segitiga. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berperlurus dengan sudut luar itu. Nah, jadi CBD itu sama dengan CBD itu sama dengan BAC ditambah ACB. Nah, jelas ya. Ini pembuktiannya contoh. Carilah besar sudut pada gambar di bawah ini. Jawabannya 7 ditambah 50 ditambah A sama dengan 180. Nah, 120 ditambah A sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurangi 120, A sama dengan 60 derajat. Kita lihat di sini penjumlahannya adalah 120. Nah, kita buktikan sama nggak sih kalau misalnya X ini sama dengan 120, kita cari pelurusnya, yaitu A X derajat ditambah A derajat sama dengan 180. Jadi X derajat ditambah 60 sama dengan 180. Jadi X 180 dikurangi 60, jadi X sama dengan 120. Jadi terbukti ya bahwa BAC ditambah dengan ACB itu adalah hasilnya CBD. Ya kan? Ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis segitiga. Nah, segitiga ada macam-macam. Nah, berdasarkan panjang sisinya terlebih dahulu. Segitiga sembarang. Nah, adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Nah, berdasarkan panjang sisinya. Jadi semuanya sisinya berbeda, nggak ada yang sama. Yaitu segitiga sembarang. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Jelas. Asalkan ada dua sisi yang sama panjang disebut segitiga sama kaki. Bisa dilihat dari gambarnya ya. AC itu sama dengan BC. Kemudian segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Berarti semuanya sama. AB sama dengan BC sama dengan AC. Jelas ya? Lanjut.
Berdasarkan besar sudutnya. Nah, tadi berdasarkan sisinya. Ini berdasarkan besar sudutnya. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya adalah lancip. Nah, ini yang sering kita ketemui, segitiga seperti ini ya. Kemudian segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Ya, ini juga sering kita lihat. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Kelihatan ya ini. Tumpul ya, A-nya ini besar ke belakang sana. Nah, sifat-sifat segitiga. Segitiga sama kaki, ini berdasarkan sisinya ya. Memiliki dua sisi yang sama panjang. Jelas, memiliki dua sudut yang sama besar, jelas juga ya. Segitiga sama sisi, semua sisinya sama, otomatis semua sudutnya juga sama besar. Segitiga siku-siku, nah, salah satu sudutnya adalah siku-siku, iya, sudah jelas, sangat jelas. Melukis garis istimewa segitiga. Melukis garis tinggi terlebih dahulu kita bahas. Garis tinggi suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Bisa kita lihat ya, kita buat busurnya seperti itu. Dari titik A kita buat busur melalui garis BC, sisi BC ya. Kemudian kita buat busurnya dari titik R ke sebelah sini. Kemudian dari titik T, panjangnya antara R dengan T ini sama. Kemudian kita bisa membuat garis tinggi. Jelas ya? Nah, melukis garis bagi. Nah, ini sama dengan kita membuat garis membagi sudut kemarin. Garis bagi suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian sama besar. Nah, sama persis cara membuatnya dengan yang kemarin. Kalau kalian sudah bisa membagi sudut, nah berarti kalian sudah bisa membuat garis bagi. Melukis garis berat dan garis sumbu segitiga. Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi itu. Sedangkan garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Kalian lihat seperti ini ya. Yang titik putus-putus, nah yang tegak lurus itu adalah garis sumbu. Sedangkan garis yang tidak putus-putus, yang nanti habis selesai ini ada garis berat. Garis berat dan garis bagi beda ya. Nah, itu ada garis sumbu. Nah, ini garis berat. Ini garis beratnya ya. Sekali lagi. Nah, ini adalah garis sumbu. Nah, ini dia membuat garis sumbu. Ini garis sumbunya ini. Ini juga garis sumbu juga. Ini juga garis sumbu. Nah, kemudian garis-garis, nah ke sini ini ada garis beratnya. Jelas ya? Lanjut. Keliling dan luas segitiga. Nah, keliling segitiga adalah jumlah panjang semua sisi, sama dengan persegi kemarin. Jadi, keliling adalah AB ditambah BC ditambah AC. Sudah kalian bisa menghitungnya sendiri. Luas segitiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Kalian bisa lihat dari gambar di sini. Yang abu-abu ini adalah Bapak tambahin. Bisa kalian lihat bahwa sebenarnya segitiga itu adalah setengah dari persegi atau persegi panjang. Jadi otomatis adalah segitiga itu adalah sebenarnya setengah dari luas dari persegi. Kita bisa menulisnya sebagai berikut. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah keliling dan luas segitiga PQR. Nah, kita ketahui sisi-sisinya kelilingnya. Pertama kita hitung kelilingnya dulu. Sisi-sisinya yaitu P, Q, QR, dan PR. PQ, nah karena tandanya ada seperti ini berarti sama 6 dengan 6 cm. 6 tambah 6. QR itu sama dengan PR. Berarti sama-sama 10. Berarti 6 tambah 6 tambah 10 tambah 10.
yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 6 tambah 6, 12, tambah 10 hasilnya 32 cm. Kemudian kita cari luasnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu PQ, nah, PQ. Terus tingginya yaitu RS. Nah, tinggal ditulis setengah kali PQ-nya berapa? 6 tambah 6 kali RS-nya 8. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu setengah kali 12 kali 8. Bagi 12 bagi 2 hasilnya 6. Kalikan 8 hasilnya 48 cm persegi. Jelas ya? Ini latihannya ada 5 soal. Kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ini 1 sampai 3 terlebih dahulu, ini 5, 4 dan 5-nya. Nomor 5, kalian amati gambarnya. Ini tidak menggunakan rumus Pitagoras. Ingat ya, ini kalian amati gambarnya betul-betul, perintahnya gimana. Jelas di sini ya, tidak menggunakan rumus Pitagoras. Ingat. Yang nomor 5 itu tidak menggunakan rumus Pitagoras. Nomor 4 juga itu kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Mana alasnya, mana tingginya. Kalian bisa lihat, perhatikan ya. Dengan jelas perbedaannya ya. Oke. Dikumpulkan menggunakan cara lengkap. Lengkap ya caranya. Jangan sampai tidak ada yang menggunakan cara lagi. Bapak ingin kalian bisa mengerjakan menggunakan cara ya. Sekalian hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.